Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub ala alihi wa sahbihi wa man ilahi mansub. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur dengan Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini, di hari Selasa, kita bertemu lagi dalam video pembelajaran fikih di halaman 82. Silahkan buka halaman 82, dibuka bukunya, digunakan buku itu, jangan sampai tersimpan di rumah, di tas saja, dibuka bukunya. Kita perhatikan sama-sama dalam buku tersebut, halaman 82, yaitu D, hikmah mengonsumsi hewan halal, kebaikan ataupun pahala kebaikan yang ada di dalam mengonsumsi hewan halal. Di antara hikmah mengonsumsi hewan halal yaitu yang pertama, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah memberikan petunjuk bahwa ada hewan yang halal dan sebaliknya ada hewan yang haram. Jadi orang yang memakan hewan yang halal menambah ketakwaan kepada Allah. Arti takwa artinya adalah mengerjakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Takut lawan Allah, takutan lawan Allah itu namanya takwa. Nah, itu salah satunya, efek sampingnya adalah orang nang katuju memakan hewan nang halal. Hewan halal sudah banyak kemarin kan, hewan yang sudah dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama hewan itu kadang mudaratkan, kadang bertaring, kadang berkuku tajam, itu hewannya halal aja. Pakai keampet kayak sapi, kayak kambing, kerbau, itu semuanya halal. Yang sudah lumrah itu halal. Tapi kalau yang jarang-jarang, misalnya makan tokek, makan tikus, makan ular, makan babi, itu jelas sebenarnya sudah haramnya, itu sudah jelas haram. Berarti memakan halal itu memakan hewan halal itu mendatangkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyediakan berbagai macam protein hewani dari hewan yang halal. Allah sudah menyediakan makan ayam, makan kambing, makan sapi, makan domba, itu mendapatkan ada protein, ada gizi, ada vitamin di dalamnya. Sedangkan makan yang haram, yang hewan yang haram nih, itu mengandung zat-zat yang membahayakan, bisa mematikan. Yang kedua, dengan mengonsumsi daging dari hewan yang halal berarti kita telah berhasil memelihara diri secara lahir dan batin. Artinya yang kedua. Yang keempat, dengan makan daging hewan yang halal, zat protein yang terkandung di dalamnya sangat baik untuk pertumbuhan jiwa dan raga. Jadi makan hewan yang halal tadi kekuatan. Kenapa? Proteinnya banyak. Yang kelima, sebagai ujian untuk menguji keimanan manusia agar senantiasa berpegang teguh pada kebiasaan makan daging hewan yang halal dan menghindari yang haram. Jelas kita haram, yang halal sudah jelas ya lah. Allah Ta'ala sudah jelaskan dalam Al-Quran kan, wahallat lakum bahimatul an'am, hewan ternak dihalalkan bagimu. Hewan ternak itu yang diternakakan. Lalu enang kayak hewan ternak secara kayak tikus diternakakan, itu haram sudah jelas, karena apa? Tikus itu mengandung kada baik. Kemudian dalam surah yang lain, wahallalakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walisayyarah, dihalalkan bagimu buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lazat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam. Jadi semua binatang yang di laut itu hukumnya halal dimakan, apa aja di dalam itu selama kadang mudaratakan. Hiu boleh dimakan, boleh dimakan, nyakun makan hiu. Nah, kalau kayak sejenis kuda laut, kayak bulu babi, ada bulu babi, kalau itu boleh aja dimakan, cuma isinya dalam memakan. Nah, itu jadi harus tahu tuh.
Nah, dalam hadis yang rasul lain Rasulullah bersabda, "Ani bin Umar uhillat lakum lana bainatani wa dami afa amal maitatani fal judu wal jaru wa amad dam fal kabidu wa tahlu." Abdullah, telah dihalalkan bagi dua macam bangkai dan dua macam darah. Adapun dua macam bangkai adalah ikan dan belalang. Jadi ikan belalang itu kalau jadi mati mudar atau apa bangkai boleh dimakan. Belalang nggak usah makan bang, itulah. Nah, kalau ikan lancak aja makan, iwak wadi, iwak kareng, nah itu termasuk bangkai boleh dimakan. Tapi kalau belalang kita jarang, orang Jawa kalau makan belalang. Dan dua macam darah, nah boleh makan darah. Apa emang itu? Hati lawan limpa. Nah, kalau sapi itu ada hatinya, boleh dimakan. Limpa ada hatinya. Tapi punya darahnya dikumpulkan, dibekuakan, diolah jadi hati. Nah ini jadi haram. Itu tadi hikmah tuh. Hewan yang haram. Hewan haram adalah hewan yang tidak boleh dimakan karena dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan alasan akan berpengaruh untuk buruk terhadap jiwa dan raga manusia. Hewan haram tidak boleh dimakan karena ada mengandung kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah kita sambung lagi nanti yang F, macam-macam hewan yang haram. Insyaallah mudah-mudahan bisa dapat dipahami. Itu saja yang Bapak sampaikan, tidak ada tugas untuk kalian, cuma sekedar mengingatkan buat kalian, besok itu hari Arba Mustamir. Arba Mustamir itu adalah hari Rabu di akhir bulan Safar. Dan dalam riwayat kata ulama, di hari itu Allah Ta'ala turunkan 320.000 bala, wabah, penyakit, dan itu dia diturunkannya di bulan Safar. Sebahagian ulama mengatakan adalah di bulan Safar atau di akhir Rabu bulan Safar itulah ditulis bala-bala yang akan datang. Supaya kita terhindar daripada bala tersebut, dianjurkan buat kita balataan nang di rumah kah, di mana kah, anak, mama, abah, adik sebetulnya membaca Yasin sekali esok. Yasin sekali, kemudian dibaca salamun qaulam mir rabbir rahimnya. Salamun qaulam mir rahim itu dibaca diulang sebanyak 313 kali. 313 kali. Imbah itu berdoa lagi. Anak salat hajat kah, salat taubat kah, salat tunakbala kah, boleh aja juga. Tapi intinya tadi baca Yasin. Mudahan kita dihindarkan daripada bala musibah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita dipeliharakan daripada keburukan yang Allah Ta'ala turunkan di bulan Safar. Amin rabbal alamin. Itu saja yang Bapak sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.